Assalamualaikum para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang kesatria kematian yang kembali ke masa lalu demi menebus seluruh dosanya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Damian yang berangkat menuju ke kediaman keluarga Goldpick untuk mempertanggungjawabkan utang miliknya. Beberapa waktu kemudian mereka pun telah sampai dan pelayannya tampak sangat takjub akan yang dilihatnya. Bagaimana tidak, kediaman keluarga Goldpick sangat cocok julukannya yang dikenal sebagai keluarga bangsawan terkaya di kerajaan. Lalu Damian mengucapkan terima kasihnya atas pelayanan yang diberikan oleh Olan, dan Olan telah mengatur semuanya, bahkan mengabari tuannya terkait kedatangannya. Saat Damian berjalan masuk, sebenarnya dia sangatlah kesal karena Damian memperlakukannya dengan cara yang begitu rendahan. Tapi dia harus tetap bersikap ramah karena Damian terlihat seperti bangsawan biasa, tapi dia adalah monster yang menyeramkan. Sekarang Damian akan masuk ke sana dan Victor berharap semuanya berjalan lancar, berbanding terbalik dengan Olan yang mengharapkan kematiannya. Saat masuk ke sana dia bertemu dengan Adam Goldpick yang merupakan kepala keluarga. Dia juga telah mendengar jika Damian merupakan si tukang pembuat onar terkenal dari keluarga Haken, bahkan seluruh kota di wilayah itu mengenalnya. Pasca mendengar itu Damian tersenyum sebab cukup tersanjung karena sosok bermartabat seperti Adam mengenalnya. Adam tak ingin membuang waktunya dan langsung menanyakan alasan Damian ingin bertemu dengannya, karena dia pasti datang tak hanya sekedar untuk berkunjung saja. Damian pun memberitahu jika sebenarnya dia telah meminjam uang dari bisnis pinjaman keluarga Goldpick dan tanggal jatuh temponya juga sudah lewat. Lalu dengan penuh percaya diri Damian lanjut mengatakan jika dia belum memiliki uang dan hendak bertanya apakah ada cara lain untuk membayar utang itu. Maka dari itu dia ingin menawarkan untuk mengalahkan keluarga Leon Blume sebagai ganti pembayaran dari utang-utangnya. Perkataan itu membuat Adam tersenyum menunjukkan dia terkejut. Tak seperti tuannya, tapi para kesatria yang mendengar itu tak bisa menyembunyikan raut wajah terkejut mereka. Siapa sangka Adam akan tertawa dan yakin jika anak muda di depannya telah mendengar beritanya sehingga mengajukan dirinya. Damian dan semua penduduk kerajaan ini sudah mendengar rumor tentang perseteruan mereka, maka ikut campur akan menyelesaikan dua masalah secara langsung. Perseteruan itu dipicu ditemukannya tambang emas di antara perbatasan kedua keluarga. Sejak dahulu kedua keluarga ini tidak pernah akur, dan untuk menyelesaikan masalah, maka mereka merencanakan pertarungan yang melibatkan kesatria terbaik sebagai perwakilan demi memperebutkan hak penuh atas tambang emas tersebut yang berpotensi mengubah nasib keluarga mereka di masa depan. Damian juga sudah mengetahui hasil dari duel ini, di mana keluarga Leon Blume akan memenangkannya secara sepihak dan mutlak melalui kemenangan sempurna. Semua itu disebabkan kehadiran satu sosok yang kuat, dan orang itu akan menjadi lawannya jika mewakili keluarga Goldpick. Pasca kemenangan keluarga Leon Blume, maka mereka akan memperbesar pasukannya dengan kekayaan baru berbanding terbalik dengan keluarga Goldpick yang kehilangan pengaruhnya. Singkat cerita, Damian berencana membantu Adam menang sekaligus membayar utangnya, dan yang lebih penting adalah menghancurkan keluarga Leon Blume yang telah berani macam-macam dengan keluarganya.
Adam sudah lama tidak melihat anak muda yang bersemangat dan dia juga mendengar rumor jika Damian berhasil mengalahkan putra kedua dari keluarga Leon Blume, bahkan menghancurkan organisasi besar di kotanya yang dijuluki Organisasi Ular Hitam. Seketika Damian tertawa karena yang dikatakan oleh Adam tidaklah berlebihan. Adam mengerti lagian, dia juga ingin mencari petarung yang cocok untuk berduel dengan kesatria pilihannya, tapi mereka sedang tidak berada di tempat. Kepercayaan diri Damian yang begitu angkuh membuat kesatria ini terus melototinya, ditambah Damian terus membesarkan namanya seakan dia benar-benar kuat. Tapi Adam masih penasaran apakah Damian benar-benar mengalahkannya, padahal Erwin dikenal sebagai jenius. Damian tidak memungkiri itu, tapi sang jenius sesungguhnya sekarang ini berada di depannya. Lalu kesatria di sampingnya menyela sambil mengatakan pendapatnya jika rumor itu pastinya dilebih-lebihkan. Kesatria ini bernama Horwit dan dia yakin jika nonanya akan membawakan kandidat yang sempurna untuk mewakili duel tersebut. Menurutnya, Nona Kalsea telah pergi selama 1 bulan dan semua itu dilakukannya untuk menemukan perwakilan yang tak terkalahkan. Selama ini juga Nona Kalsea selalu berhasil memenuhi ekspektasi tuannya dan kali ini pun akan sama. Adam membenarkan itu sebab pernyataan Horwit masuk akal. Campur tangan kesatria yang dianggapnya berwajah burik membuat Damian kesal karena ingin menghancurkan rencananya dan dia tampaknya perlu berbuat sesuatu. Lalu Adam menanyakan apa yang harus dilakukannya ketika rakyatnya telah mengungkapkan pendapat seperti itu. Tanpa pikir panjang Damian menegaskan kepada mereka bertiga jika anggapannya itu salah besar. Jika ingin menang melawan keluarga Leon Blume, maka mereka harus memiliki dirinya dalam tim dan tak peduli kesatria macam apa yang dibawa oleh nonanya, maka orang itu takkan setangguh dirinya. Sikap arogan itu benar-benar membuat Horwit ingin menghajar bocah bangsawan di depannya. Melihat wajah mereka yang makin tampak buruk, maka Damian akan menghapus keraguan itu dengan menahan serangan pamungkas Horwit. Sambil tertawa jahat, Damian yakin jika dia berhasil melakukannya, maka Horwit pastinya takkan bisa berkata apa-apa lagi dan hal itu juga pastinya sangat menyenangkan. Horwit yang terprovokasi meminta izin agar tuannya tidak melarangnya menghajar bocah arogan di depannya. Karena pertunjukan ini akan menarik, maka Adam memberikan izinnya, lagian dia juga ingin melihat kekuatan dari kepercayaan diri Damian. Mereka berdua pun telah tiba di lapangan latihan dengan kedua senjata di tangan masing-masing, dengan Damian yang menggunakan pedang, sedangkan lawannya spesialis pengguna tombak. Di sela itu pelayannya berteriak dengan mempertanyakan kenapa tuan mudanya malah bertarung, padahal rencana awal dirinya hanya ingin meyakinkan kepala keluarga Goldpick. Victor penasaran hal apa yang dilakukan oleh tuan mudanya, sehingga kesatria yang akan menjadi lawannya tampak begitu marah. Sebelum menyerang dengan teknik pamungkasnya, maka Horwit memberikan kesempatan kepada Damian untuk menjatuhkan harga dirinya dengan memohon ampun, dan hal itu setidaknya tidak membuat nyawanya melayang. Akan tetapi Damian malah tampak bosan, bahkan menyebut jika Horwit mungkin saja takut dipermalukan. Provokasi yang terus diberikan oleh Damian membuat amarah Horwit memuncak dan sekarang dia akan menghabisinya. Meski Damian berbicara seperti itu, tapi dia juga tidaklah meremehkan Horwit karena dia tetaplah kesatria yang tergolong tangguh.
Kini Horwitz berniat untuk membuat beberapa lubang di tubuhnya menggunakan tombak miliknya. Dalam waktu singkat Horwitz melesat dengan kecepatan penuhnya, bahkan tubuhnya sendiri kesulitan menjaga keseimbangannya saking cepatnya. Ujung tombak milik Horwitz bahkan terlihat seperti hidup dengan mencari tusukan di tubuh targetnya. Damian yang melihat arah serangan ujung tombak lawannya harus melakukan sesuatu. Dia tidak boleh berdiam diri saja, sebab ujung tombak itu seperti kepala ular yang dapat mengincar mangsanya secara fleksibel. Dengan pengamatan sempurna dari Damian, maka dia berhasil menemukan titik serangan tombak itu, tapi pedang miliknya malah dihancurkan. Horwitz pun tertawa karena ini adalah kemenangannya, dan dia pasti akan melubangi tubuh bangsawan arogan di hadapannya. Hasil serangan itu membuat Victor sangat panik karena tuan mudanya bisa saja benar-benar mati oleh serangan itu. Walau terkena serangan itu, tapi Damian hanya terseret mundur, dan dia masih menampakkan kegagahannya dengan tetap berdiri. Horwitz yang menyaksikan hal itu tidak bisa mempercayainya bagaimana seseorang menahan teknik pedangnya, bahkan masih bisa berdiri seperti itu seakan serangannya tidaklah banyak berdampak. Sejak awal kedatangan Damian, sang kesatria pelindung keluarga Goldpick tidak pernah menunjukkan ketertarikannya, tapi sekarang dia tercengang bersama tuannya. Dengan ini, maka Damian merasa dirinya sudah cukup membuktikan posisinya sebagai perwakilan yang pantas untuk keluarga Goldpick. Di saat yang sama pelayannya berlari sambil memeluknya, dan hal itu membuatnya lebih kesakitan dibandingkan serangan tombak yang diterimanya. Victor benar-benar sangat khawatir, bahkan jantungnya hampir saja copot menyaksikan tombak itu menghancurkan pedang tuannya. Lalu Adam meninggalkan kursinya dan memuji kekuatan Damian yang begitu menakjubkan dan menjanjikan. Dia sudah menduga hasilnya akan seperti ini, tapi dia tak mengira Damian tidak memiliki luka yang fatal. Maka dari itu dia mengumumkan jika Damian Haken telah menunjukkan kemampuan yang hebat, dan seperti yang sudah disepakati, maka Damian pantas menjadi perwakilan. Hanya saja Horwitz masih tidak setuju dan memohon tuannya mempertimbangkan keputusannya. Keberanian Horwitz yang protes atas keputusannya membuat Adam murka, dan jika saja suasana hatinya tidak bagus, maka dia akan menghabisinya. Horwitz tak punya pilihan selain mengikuti keinginan tuannya, tapi dia yakin serangannya menghancurkan pedang itu dan mengenai tubuh targetnya. Damian dengan penuh sikap arogan memuji Horwitz yang tidaklah lemah, tapi dia hanya bertemu dengan lawan yang terlalu kuat untuknya. Sebenarnya serangan itu benar-benar di luar dugaannya, tapi dia harus berpura-pura untuk menipu mata yang tidak pantas mengetahui kekuatannya. Saat tombak menghancurkan pedangnya, maka dalam momen sekejap mata Damian menggunakan energi mana untuk memblokirnya sekaligus mencegah kerusakan pada tubuhnya. Meski begitu, dia tetaplah mengalami luka dalam walau tidak fatal. Kemudian Adam akan memberikan sesuatu karena dia tak boleh membiarkan perwakilannya dalam keadaan yang buruk. Dia pun menyentuh cincin di tangannya menunjukkan benda itu adalah artefak. Dengan itu maka sebuah dimensi terbuka di depannya yang digunakan untuk ruang penyimpanan. Sebagai bentuk kesepakatan mereka sekaligus perwakilan yang berarti, maka hadiah ini seharusnya pantas bagi Damian. Yang benar saja dengan kemurahan Adam, maka dia memberikan beberapa pil yang sangat berharga dengan harga yang fantastis.
Biasanya kesatria level tinggi mengonsumsi pil ini untuk latihan guna meningkatkan kekuatan fisiknya, tapi manjur juga dalam menyembuhkan luka dalam. Mulai dari sekarang Adam menantikan kinerja bagus dari Damian ke depannya. Damian dapat menilai jika Adam tampaknya bukanlah penguasa tiran dan menghargai orang yang berdiri di sisinya. Keesokan harinya Damian berjalan menuju tempat pelatihan dan dia masih saja takjub akan kediaman ini yang begitu mewah. Tak hanya itu, luka dalamnya benar-benar sembuh ditambah staminanya ikut ditingkatkan. Dia juga dapat melihat kediaman ini memiliki perlengkapan yang bagus untuk mendukung pelatihan kesatrianya. Di saat yang sama seseorang datang dan menanyakan apakah dia adalah Damian Haken. Damian ingin tertawa karena orang itu saat ini setinggi dirinya, padahal dia berada di tempat yang lebih unggul. Dia membenarkan hal itu, tapi dia tidak mengenal orang di depannya. Sosok ini memperkenalkan dirinya sebagai Bermon sekaligus seorang kesatria. Tak hanya itu, dia juga memiliki dua saudara lainnya yang akan latihan. Secara lantang Bermon mengungkapkan jika mereka bertiga akan mengikuti pertandingan duel yang sebentar lagi akan berlangsung. Bermon dipenuhi semangat dan menganggap Damian beruntung karena mereka sedang latihan di luar sehingga tidak sempat menghajarnya. Ucapan itu menunjukkan jika mereka masih meragukan Damian sebagai perwakilan yang pantas untuk keluarga ini. Bagi mereka pertarungan itu akan mempertaruhkan kehormatan serta keuntungan dan tak ingin adanya sosok seperti Damian yang akan menghambat. Bermon sudah cukup menjelaskannya dan sebaiknya Damian segera menyingkir jika sudah mengerti agar tak mengganggu latihannya. Semangat para kesatria itu membuat Damian penasaran untuk melihat langsung kemampuannya. Bermon pun mengambil sikap bertarung dengan teknik terbaik miliknya. Lalu rekannya melompat untuk menyerang dengan teknik andalannya. Keduanya terlihat bertarung dengan cukup sengit, menunjukkan kemampuan mereka tidaklah jauh berbeda. Hari ini adalah pertandingan ke-900 mereka dan kesatria ini yakin dirinya akan mengalahkan Bermon kali ini. Tapi Bermon menganggap hal itu hanyalah mimpi belaka. Lalu dia melayangkan serangannya hingga membuat rekannya terdesak. Pria ini merasa harus segera membalikkan situasi jika tak ingin kalah seperti ratusan duel sebelumnya yang pernah mereka lalui. Dia pun menarik pedang kayunya lalu mengenai kepala Bermon. Tapi hal itu malah membuat pria ini takjub akan daya tahan Bermon yang hebat. Yang benar saja Bermon malah tertawa sambil menahan rasa sakit meskipun kepalanya telah ditebas oleh pedang kayu. Walau kepala Bermon terluka dengan pendarahan yang belum berhenti, tapi rekannya malah menunjukkan rasa hormatnya atas pelajaran baru yang diterimanya. Lalu kesatria ketiga bertubuh besar ingin ikut bertarung juga sebab tubuhnya sudah gatal dengan ingin melakukannya. Duel resmi mereka akan berlangsung 1 bulan lagi dan mereka bertiga bersumpah untuk mengalahkan kesatria keluarga Leon Blume dalam tiap pertandingan. Bagi mereka satu untuk satu kesatuan dan bersatu membuat mereka tak terkalahkan. Sementara itu Victor menanyakan apakah tuannya mendapatkan masalah sebab suasana hatinya tampak tidak bagus hari ini. Dengan tangan yang mengepal Damian merasa duel yang berlangsung 1 bulan dari sekarang akan sangat kacau. Bagaimana tidak dirinya sekarang harus berada di tim yang sama dengan ketiga idiot yang tidak berguna.